Apa itu semua turun, Mas. Merasakan hawa panas, Turun. saking panasnya itu. Berarti iya. Kalau mau meletus, kalau mau erupsi terputri itu pasti itu binatang semua itu turun, Turun pasti semua. itu. Ya Mbak Jiwa, kalau menurut panjenengan peristiwa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Merapi, Semeru ini, kan kalau kita pikir secara logika musim hujan ini kan harusnya ya menurut saya itu kan adem, tidak seperti pada saat kemarau itu kan muncul di gunung juga nggak ada pohon-pohon juga, daunnya rontok lah. Ini pas musim penghujan, lebat-lebatnya pohon daun kok malah gunungnya ini kok malah istilahnya mengeluarkan asap. Satu lagi fenomena yang muncul di daerah bawah atau di perkampungan di lereng bawah gunung itu juga bermunculan sosok ular katanya seperti itu, Pak. Menurut panjenengan apa ini, apa yang bisa kita pelajari ini, Pak? Iya, Mas. Memang kalau musim panas itu panas. Kalau musim penghujan itu, Mas, tanah ini kena air hujan menguap, Mas. Menguap. Ya itu bisa menimbulkan erupsi gitu loh. Apa karena memang pohon-pohonnya yang besar-besar Ya, ini pohon-pohonnya itu kan sudah habis itu bagi orang-orang itu. Makanya tanahnya tidak bisa dikeruk. menyerap air, uapnya itu lalu naik. Oh, jadi Tanah. air hujan ini Langsung ke dalam, Mas. Terus Langsung ke dalam, saking panasnya di dalam itu uap mengeluarkan uap dan iya, istilahnya seperti ini. kayak itu, Mbak. Kalau kita memasak air itu, Mbak. Iya. Di bawah api, di atas ada air. Nah, makanya terakhirnya beluk. Ya, iya. kalau saya tangkap begitu ya. Pikir saya kok ada air itu apinya terus mati. Enggak gitu, Mbak. Umum gitu. Bisa, Mas, enggak. Tambah umum. Jadi umum seperti itu ya istilahnya. Ya, pola pikir saya beda ternyata ya dengan Mbak Jiwo yang super canggih ini. Terus kira-kira apa, Mbak? Kok muncul fenomena-fenomena hewan-hewan apa ya, raksasa yang udah muncul ini karena di atas sudah nggak ada tempat atau bagaimana? Ya itu kan kesalahan manusianya sendiri, Mas. Hutan-hutannya sudah ditebangi, tanah dan pasir-pasirnya itu yang di sebelah sana itu kan sudah diambili semua, Mas. Jadi hewan-hewan itu kalau ada bencana seperti ini, sebelum ada bencana itu, Mas, kita itu tidak tahu. Hewan-hewan itu tahu duluan, Mas. Itu semua turun, biarpun itu makhluk gaib, biarpun itu makhluk biasa seperti monyet, seperti apa, itu semua turun, Mas. Merasakan hawa panas, saking panasnya itu. Berarti binatang-binatang yang keluar itu termasuk pertanda itu, Mbak ya? Pertanda. Hewan itu kan instingnya kuat, kan? Nalurinya ya kuat, instingnya itu. Kalau ada mara bahaya itu pasti tahu. Jadi hewan itu semuanya turun, Mas. Kita kan nggak tahu. Kalau ada yang tidak tahu, kalau zaman dulu orang-orang itu seperti ada binatang seperti itu, ada hewan turun, kidang apa-apa turun. Itu penduduk-penduduk yang di lereng-lereng gunung itu langsung menyisir zaman dulu, Mas. Oh gitu, Pak. Itu semua kan tandanya seperti itu. Kalau sekarang itu ada hewan itu malah diburu sama orang-orang, sama senang gitu loh. Terus itu kemarin yang saya dengar juga berita itu, selain banyak binatang ternak yang meninggal, Mbak ya, tapi di satu sisi itu ada binatang sejenis ular ya, itu katanya keluar dari letusan gunung. Itu apa bener, Mbak, itu, Pak?
Ya kelihatannya dari letusan gunung sebenarnya ya tidak, Tidak Mas. ya sebenarnya. Dari sampingnya Dari, itu dari gunungnya ya, bukan dari iya letusannya. iya gitu loh. Kata orang tua dulu itu kalau gunung meletus itu ulo mulet gitu loh. Jadi ya buminya terbuka itu terbelah. Oh, istilahnya itu ularnya itu apa ya istilahnya mulet itu ya. Ya, Jadi gerak gitu karena loh, Mas, ularnya di dalamnya bergerak itu sehingga gerak. bumi terbuka terus mengakibatkan yang namanya gunung meletus itu Iya. katanya orang zaman dulu itu Mbak ya. Ya kalau saya ya nggak seperti itu. Kalau dilihat dari sisi gaibnya menurut Mbak Jiwo ini seperti apa Mbak? Ya kalau gaibnya gini Mas, kalau gaibnya itu sebenarnya hewan itu tidak ada sangkut pautnya di dalam situ, tidak ada Mas, nggak ada gaibnya sebetulnya. Memang itu gunung itu saking panasnya, panas barusan hari apa ya, ketiga pan musim panas, musim kemarau itu. Kalau rendeng kan musim penghujan. Hujan saking derasnya tidak bisa menahan air di atas itu, tidak bisa menahan air karena pohon-pohonnya sudah Gundul. hancur semua, sudah gundul. Kan langsung meresap ke bawah. Nah di situ itu umep Mas, umep. Nah, nggak kuat nahan panasnya, akhirnya meletus. Oh gitu Mbak ya. Iya. Contohnya saja seperti ini Mas. Kalau mau hujan, emaknya sendiri kan merasakan hawa nggak Iya, dingin, ongkep ya, ongkep. ongkep panas ya. istilahnya Ya panas. contohnya seperti itu. Oh gitu Mbak. Ya gitu loh. Jadi sebetulnya ya seperti itu, kok tidak, kok katanya orang-orang itu ulo gerak apa ini, tidak, sebetulnya tidak. Ya Tapi seperti memang itu benar-benar fenomena alam Mbak ya. Maksudnya, memang fenomena maksudnya memang alam. kejadian itu memang karena alam Mbak ya. Ya karena alam. Terus korban jiwa itu ada apa enggak Pak kemarin? Oh itu tidak ada Mas, korban jiwa itu tidak ada, yang ada hanya hewan-hewan ternak yang Binatang peliharaan ada di di rumah bawah. itu, ya? Iya, Seperti apa aja Mbak yang meninggal kemarin hewan peliharaan? seperti kambing, sapi dan apa saja itu, Kerbau gitu, kerbau mati semua, itu banyak yang mati. Ya kasihan sekali ya, mudah-mudahan Nah, sebetulnya itu kan sudah ada tanda, sudah ada tanda-tanda sebelum meletus itu Mas. Nah tanda-tandanya ya itu tadi, hewan-hewan itu turun ke kampung semua, banyak yang turun kok malah diburu. kemarin itu kok sampai saya lihat di berita di televisi itu Mbak ya, seperti kambing terus sapi kerbau itu meninggalnya kan di dalam kandang, masih dalam posisi terikat itu Mbak, sama tali itu. Nah itu kan kena apa ya, kena abunya itu Mas, Kalau seandainya tidak terikat mungkin kabur bisa itu lari bisa, Mbak, ya. kabur ya gitu loh, bisa kabur lari itu. Makanya dia itu sebetulnya kalau di lereng-lereng gunung itu kan sapi kambing itu kan tidak diikat, sebetulnya tidak diikat Mas, diliarkan, dikasih apa ya, kerombongan gitu saja. Lokasinya kejadian itu sama tempatnya Mbak Jiwo sini dekat sebenarnya Mbak ya? Ya lumayan jauh Mas, Jauh ya? cuma saya kan sering, Merasakan abunya nggak sampai ke sini Mbak? oh ya ada Mas, bau apa, abunya itu Bau di belerang, sini. Mbak, ya? Iya belerang itu terasa sesek gitu. Makanya kan Mbak Jiwo ini jauh-jauh hari sudah turun. Biasanya kan Mbak Jiwo ini sampai tahu sendiri dulu yang hidupnya di atas gunung, cari obat-obatan. Nah, ini Mbak Jiwo ini sudah turun. Makanya Mbak Jiwo ini sebenarnya sudah bisa membaca Situasi alam dan juga itu tadi hewan-hewan kenapa kok turun. Makanya Mbak Jiwo ini langsung ada apa-apa ya di jalan. Nah, kemarin Mbak Jiwo itu turun lewat bantaran sungai itu mengingatkan kepada warga-warga itu, hati-hati, mari kita ini. Mbak Jiwo itu sudah mengingatkan. Masalah dipakai atau enggak ya walau alam. Nah ini makanya Mbak Jiwo ini tahu ada kabar nisor umek ulah muncul ya sudah paham Mbak Jiwo, jelas ular gunung itu Mbak. Nah, ini kan iya, ularnya yang dari gede Mbak gitu Mbak. besar Mas. Nah ini Nah, kalau yang turun itu ular goib itu juga bisa Mas. Biarpun goib itu kalau kena lahar ya kena Mas, gitu loh. nggak walaupun peduli goib ya. juga kena Mbak ya? Iya kena Mas. Yang katanya ularnya bertanduk itu Mbak, yang kemarin tuh katanya kan saya dengar itu juga ada, dilihat dari sisi goibnya itu kemarin ada yang keluar itu ularnya kembar
2 ekor gitu loh Pak. Iya, ada Tanduk memang ada, katanya Mas. ya. Iya. Itu memang benar itu Mas. Memang benar ada, Mas. Itu suatu saat masyarakat itu pasti tahu. Memang itu kalau saya teliti-teliti itu masyarakat itu kurang jeli, Mas. Sudah dikasih tanda Tanda ada alam ya. hewan turun, banyak ular berkeliaran di kampung. Masyarakat itu kurang tahu saja. Kurang gitu. paham ya mungkin. Pak. Iya, kurang paham. Padahal seringkali di mana saja itu gunung mana Betul, saja betul. itu Iya. kalau mau meletus, kalau mau erupsi terputri itu pasti itu binatang semua itu turun. Turun Pasti semua. itu. Nggak jauh beda Pak, ya. betul Mbak. Di mana-mana memang seperti itu. Iya. Sama halnya seperti mungkin dulu kita ingat kembali dulu pernah terjadi tahun 2004 itu yang ada di daerah Mojokerto itu loh Pak. Kan pernah terjadi banjir bandang itu juga dari daerah Pacet Mbak itu. Ya Pak. betul Ah, betul. iya, Itu warga itu banyak yang ditampaki di sungai daerah Berangkal sana itu ada ular yang sangat besar berguling-guling di sungai Iya, gitu Mbak. Itu betul kan memang. tandanya mau ada apa-apa. Di atas. Sebetulnya itu tanda gitu loh. Mas. Tapi manunya sendiri sudah istilahnya buta atau memang pura-pura buta mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang adanya buru gitu aja. Iya. Nah, Mbak, kalau biasanya ular yang itu gimana, Mbak? Itu nanti akan hilang sendiri atau kembali sendiri? Ular yang menurut tadi ada tanduknya terus Nah, ada dua itu loh. kalau erupsinya sudah selesai, Mas, itu binatang-binatang itu naik semua, Mas. Biarpun ular, biarpun apa itu naik ke pedalaman, ke alas gitu, Mas. Kalau tidak dibunuh manusia. Iya. Oh, di sini itu kan dibunuh manusianya, Mas. Iya diburu itu tadi Mbak ya. Iya, Kasihan juga. kan ya. kasihan. Dia itu kan mengingatkan sebetulnya itu kalau kita bisa mengingatkan, kalau bisa mengerti bicara. bahasanya ya. Kalau Dia kan nggak bisa bicara. Kalau saya sudah tahu, oh ini pasti ada mau ada apa-apa ini, bencana apa ini kok ya ada binatang-binatang seperti ini. kok turun. Saya itu waktu itu merasakan seperti itu. Saya turun lewat bantaran sungai itu, saya telusuri sungai terus ada orang cari pasir, cari batu, itu saya kasih tahu, Mas. Hati-hati, Mas. Mau ada bencana apa nggak tahu saya. Cuma sudah diingatkan. Cuma ya. saya ingatkan, oh iya Bang, banyak yang pulang itu. Makanya di sungai di mana kan nggak ada orang yang Iya, kena melakukan musibah, aktivitas. kena laharnya. Iya, sudah nggak ada itu. sudah diperingatkan sama Ya Mbak Jiwo. alhamdulillah semua itu kehendak Allah. Cuma saya kan hanya mengingatkan gitu loh, Mas. Kalau dia itu saya ingatkan nggak mau kan, ya sudah, nggak mau ya sudah. Gitu loh. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak ada korban, Mas. Waktu saya pulang itu. Ya, jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan, berarti satu itu memang ulah manusia sendiri Iya. karena memang mengeruk hasil hutan, hasil gunung itu nggak mempedulikan anak cucu. Yang penting aku bati untung habiskan baik pohon jati, pohon tahun, pasir, batu ya. Yang kedua, si penjaga gunung ini ternyata masih berbaik sangka. Buktinya menurut Mbak Jo tadi, hewan-hewan itu turun mau mengingatkan manusia yang ada di bawah, mikir hati-hati ya, mari ini ono belum meledos. Hewan itu juga nyisih istilahnya kan ngoten. Iya. Tapi yang ada dalam pikiran manusia itu tadi karena keratusan dan nafsunya itu sudah membara, justru malah diburu, diketawain baki, Iya. akhirnya yang mati juga. Kembali lagi berarti kalau kita mau berpikir yang jernih, pikir yang positif, yang dengan hati yang dingin, kita harusnya mengambil setiap pelajaran yang ada. Jangan kita menutup mata, menutup telinga, karena itu akan merugikan kita sendiri. Ini pelajaran yang saya bisa kasih petik hari ini. Terima kasih Mbak Jiwo. Semoga video ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaat. Dan Mbak Jiwo saya doakan sehat-sehat selalu. Amin. Dan banyak rezekinya. Oke. Amin, amin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nih. Ya, Mas. Ini teman-teman ya. Kita kembali pulang dan ini kita ada di makam keramat yang konon banyak penampakan-penampakan yang ada di sini ya. Oke, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat